Catat tanggalnya jangan sampai kelewat, Sabtu 27 Mei 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pertama kalinya sejak 2018-19 penentuan juara Bundesliga atau Liga Jerman harus menunggu sampai hari terakhir musim. Tetapi sebenarnya bukan hanya soal juara, melainkan juga penentuan tim nomor 4 yang akan lolos ke Liga Champions dan satu tim lain yang akan lolos ke kompetisi Liga Konferensi Eropa, serta siapa yang akan terdegradasi. Ketegangan drama di Bundesliga melebihi liga-liga lain. Inilah semua senario di bagian atas, tengah, dan bawah klasemen Liga Jerman. Thomas Tuchel datang, Bayern malah diambang kehilangan 3 trofi. Direksi Bayern Munchen, terutama sekali Olivier Kahn, mungkin akan menyesali keputusan mereka yang tergesa-gesa memecat Julian Nagelsmann, pelatih muda mereka pada 24 Maret 2023. Sejak kedatangan Thomas Tuchel, coba lihat apa saja yang hilang dari depan mata di Rotten. Pertama-tama mereka kehilangan DFB Pokal atau Piala Jerman ditaklukkan oleh Freiburg dengan skor 1-2 pada awal April. Tidak cukup dengan satu trofi, piala kedua hilang dalam waktu beberapa hari kemudian setelah tim yang berbasis di Allianz Arena itu disingkirkan oleh Manchester City dengan 2 leg, 3-0 di Stadion Etihad dan 1-1 di Bavaria, Jerman. Skor agregat 4-1 bagi kemenangan pasukan Pep Guardiola yang pernah menangani di Rotten selama 3 musim. Kini pada hari terakhir musim Bundesliga, klub raksasa Jerman itu bisa melihat trofi ketiga hilang dari depan mata mereka. Senario juara dan runner-up Bundesliga. Apa yang dibutuhkan Borussia Dortmund untuk memenangkan Liga Jerman pada 2023? Apa yang harus dilakukan tim merah guna menggagalkan BVB menjadi juara? Dortmund kini unggul 2 poin di atas skuad Thomas Tuchel usai melompati raksasa Bavaria itu pada pekan silam. Dortmund 70 poin, Bayern 68. Ini untuk pertama kalinya sejak 2018-19 penentuan gelar juara harus dilakukan di hari terakhir musim. Laga pamungkas pekan ke-34 Bundesliga akan dimainkan bersamaan pada Sabtu malam pukul 20.30 WIB. Dortmund akan menjadi juara jika mereka menang atas tamunya Mainz atau imbang melawan Mainz juga cukup jika Bayern pada jam yang sama gagal menang di FC Köln. Sebaliknya, situasi tertinggal 2 poin ini sangat mematikan peluang di Rotten. Satu-satunya kemungkinan menang FCB secara dramatis adalah jika BVB gagal menang di Mainz dan di saat yang sama Bayern menang di kandang Köln. Hanya itu senario yang memungkinkan pasukan Thomas Tuchel untuk menjadi juara. Apapun hasilnya, Bayern sudah memastikan diri lolos ke Liga Champions bersama dengan Dortmund dan RB Leipzig usai kemenangan tim Red Bull itu atas di Rotten pekan silam. Perebutan posisi keempat Bundesliga. Tim nomor 4 yang akan lolos ke Liga Champions masih akan diperebutkan oleh 2 tim. Tahu siapa saja mereka? Union Berlin dan Freiburg. Keduanya terkunci dalam posisi 4 dan 5 dengan poin sama 59. Bagaimana senario untuk hari terakhir musim? 2 tim ini sama-sama memperebutkan kesempatan pertama kali lolos ke Liga Champions, jadi kita akan melihat laga hidup mati dari Union Berlin dan di saat yang sama Freiburg, sebuah kota asal area yang dikenal sebagai hutan hitam di Jerman. Union Berlin unggul plus 12 dalam selisih golnya dibandingkan dengan plus 8 milik Freiburg. Berlin akan lolos dan menduduki posisi keempat jika mereka berhasil menang atas Werder Bremen atau menyamai apapun hasil yang diperoleh oleh Freiburg saat mereka tandang di Eintracht Frankfurt. Asalkan selisih golnya tetap lebih superior seperti saat ini, plus 12 berbanding plus 8. Sebaliknya, Freiburg akan mengambil alih posisi keempat klasemen Liga Jerman jika hasil yang diperoleh tim asal negara bagian Baden-Württemberg itu lebih baik daripada hasil Union Berlin versus Werder Bremen. Atau hasil yang sama boleh, tetapi bisa memperkecil selisih gol plus 12 banding plus 9 tadi. Kalau jumlah poin sampai sama antara Union Berlin dan Freiburg, demikian juga selisih gol sama, maka siapa yang akan lolos ke Liga Champions dan siapa ke Liga Eropa akan ditentukan dari jumlah gol memasukkan.
Saat ini keduanya memiliki 50 gol memasukkan. Posisi ke-6 diperebutkan Bayer Leverkusen, Wolfsburg, dan Eintracht Frankfurt. Dengan urutan 4 dan 5 menjadi ajang perebutan Union Berlin dan Freiburg, maka tersisa posisi 6 yang merupakan jatah pergi ke Liga Konferensi Eropa melalui tahap kualifikasi. Posisi 6 ini diperebutkan bukan hanya satu, bukan dua, tetapi 3 tim sekaligus, Bayer Leverkusen, Wolfsburg, dan Eintracht Frankfurt. Pasukan Xavi Alonso, Bayer Leverkusen, yang kalah dari skuad Jose Mourinho, AS Roma di semifinal Liga Eropa, akan lolos ke kompetisi ketiga itu jika mereka menang di Bochum, tim degradasi urutan 16. Itu bukan tugas yang mudah karena Bochum di saat yang sama tengah mencari 3 poin yang akan menyelamatkan mereka dari laga playoff degradasi. Leverkusen boleh imbang di Bochum jika di saat yang sama Wolfsburg gagal menang melawan tamunya Hertha Berlin, juga sebuah tim degradasi di urutan paling bawah klasemen Bundesliga. Sudah tidak ada hal yang bisa menyelamatkan Hertha dari kepastian degradasi. Skuad Xavi Alonso kalah pun masih bisa lolos asalkan di jam yang sama pada Sabtu malam 27 Mei itu Wolfsburg juga kalah dari Hertha Berlin dan Eintracht Frankfurt juga kalah oleh tamunya Freiburg. Eintracht Frankfurt merupakan juara Liga Eropa pada tahun 2022 dan mereka bisa melompat dari posisi 8 ke urutan 6 jika Bayer Leverkusen dan Wolfsburg pada saat yang sama kalah dan Die Adler bisa mengejar 6 gol selisih dengan skuad Xavi Alonso. Bundesliga bisa memperoleh satu posisi ekstra di urutan ke-7 klasemen akan lolos ke kualifikasi Liga Konferensi Eropa jika Leipzig menjadi juara DFB Pokal dalam final yang akan dilangsungkan Sabtu 3 Juni 2023 malam hari waktu Eropa. Leipzig sudah memastikan satu tempat di Liga Champions, jadi jika mereka menjadi juara DFB Pokal yang memberi satu tempat di Liga Eropa, maka tim urutan ke-7 akan lolos ke babak playoff Liga Konferensi Eropa. Calon lawan Leipzig di partai puncak Piala Jerman itu adalah Eintracht Frankfurt. Bagaimana dengan bagian bawah klasemen Bundesliga? Hoffenheim yang menduduki urutan 13 masih bisa jatuh ke tempat playoff degradasi, tetapi mereka hanya butuh 1 poin dari hari terakhir saat tandang di Stuttgart. Hoffenheim kalah juga boleh asalkan Bochum yang berada di ranking 16 gagal menutup selisih 26 gol dengan Hoffenheim. Sementara itu Augsburg di posisi 14 akan selamat jika menang di Borussia Mönchengladbach pada hari terakhir. Imbang juga boleh asalkan Bochum di urutan 16 gagal menipiskan selisih 16 gol yang ada dengan Augsburg. Stuttgart di posisi 15 memiliki poin sama dengan Bochum di urutan 16, sama-sama 32 poin. Tetapi Stuttgart akan selamat jika mereka menang atas Hoffenheim. Bochum butuh menang dengan 23 gol atas Bayer Leverkusen jika mereka ingin selamat. Mustahil terjadi. Itulah penjelasan mengenai semua senario yang akan terjadi pada hari terakhir Liga Jerman. Beri pendapat kamu, tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya. You get back again.